Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya. Tapi before that saya akan kasih teman-teman saya punya produk chopping board buat teman-teman ya begitu. Ini kali ini mungkin saya mau kasih lihat yang ukurannya agak sedikit unik teman-teman ya begitu ya. Ini we call this namanya kayak block teman-teman ya. Ini ya begitu. Ini apa namanya? Blok ini sebenarnya bisa buat talenan teman-teman ya juga kalau dia ukurannya lebih lebar ya mungkin lebih ini panjang sih sudah hampir oke teman, ini 50 cm ya panjangnya. Jadi ini kita sebenarnya kita juga bisa dibikin sebagai spare part mesin teman-teman ya begitu ya, atau apa namanya untuk apa bahan machinery atau bubut yang tahan panas teman-teman ya, tahan panas, tahan benturan, tahan gesekan dan tahan banting teman-teman begitu, dan juga secara kimia juga tahan kimia ya, chemically resistant ya teman-teman begitu ya kan. Jadi ini sebenarnya bahan yang serbaguna teman-teman ya. Jadi we call this kayak namanya a type of an engineering polymer teman-teman. Tapi bisa dibuat sebagai talenan yang buat di dapur sebagai chopping biasa itu udah pasti bisa teman, karena bahan ini kan keras ya teman, keras dan juga dia tuh awet teman-teman, nggak gampang rusak ya gitu. Sama juga ini kita juga bisa dibikin sebagai spare part mesin teman-teman. Jadi tadi sudah bilang ya, jadi dibubut lagi dibentukin ya teman-teman. Jadi banyak multi purpose lah begitu ya. Jadi bisa dibubut, bisa dibentukin ya teman-teman sesuai ya, dan juga dia buat apa namanya, buat ketahanan secara apa tuh engineering punya properties ya teman-teman. Apa tuh dia bahannya jadi padat, keras, dan juga dia juga lumayan agak apa tuh berat teman-teman, dan juga dia bisa apa namanya bisa tahan wear and tear teman-teman ya. Wear and tear maksudnya tuh jadi kalau orang sini bilang kayak haus teman-teman. Jadi bisa tahan haus teman-teman ya. Jadi dia nggak gampang rusak, nggak gampang pecah teman-teman begitu ya kan gitu. Jadi kita banyak grade teman-teman. This is we call this HDPE teman-teman ya, high density polyethylene atau high molecular weight polyethylene, HMWPE. Itu juga banyak grade, ada yang nylon, ada yang teflon teman-teman ya begitu ya. Jadi sesuai dengan penggunaan. Nanti kalau teman-teman ada inquiries atau ada apa customization atau apa, bisa reach saya di Instagram di HCRanger teman-teman gitu ya. Ini juga salah satu bentuk yang agak beda juga teman-teman, ini yang warna biru ya. Banyak warna teman-teman ya. Warna hitam juga kita juga ada ya. Wah, jadi all the other basic colors lah, yang merah, kuning, hijau teman-teman begitu. Jadi ini juga a part of the engineering punya apa tuh spare part teman-teman begitu ya. Ini bisa buat panjang ya. Jadi dia secara mechanical juga dia punya apa tuh high, punya strength juga performance teman-teman begitu ya. Jadi kita bukan hanya di industri Horeca teman-teman ya, kita di bagian di apa tuh bidang engineering plastik, kita juga masuk ke pabrik-pabrik dan juga ke engineering punya industri juga teman-teman begitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa inquiry lah kalau memang ada further inquiry teman-teman begitu ya kan. Mungkin for today saya mau sedikit bicara mengenai teman-teman yang sekarang lagi trending lah ya. Segmen saya ngeliat itu ada unveiling of this new Tesla's bot ya teman-teman, robot ya maksudnya ya, si namanya yang dibilang tuh namanya Optimus teman-teman begitu ya. Dan juga dia juga memang udah dipopulerkan sama si Kim Kardashian teman-teman gitu. Dia I think dia di Instagram dia kelihatan, atau dia punya social media ads ya temennya, dia tuh bawa si Kim K-nya itu ya, dia bawa Cybertruck begitu dari Tesla ya, of course ya, itu sama begitu Tesla bot teman-teman begitu ya, Tesla robot lah si Optimus begitu. Nah saya ngelihat teman, dia juga ini robot ini sebenarnya juga udah mungkin ada sebagian udah dipakai di pabrik-pabrik teman-teman ya begitu ya. Mungkin ya of course itu yang masih pakai yang dari apa untuk bikin mesin, untuk bikin mobil apa di otomobil punya industri teman-teman. Tapi ini benar-benar kayak yang ini di unveil sama si Tesla teman-teman, yang si Optimus ini ya. Dia benar-benar kayak humanoid teman-teman. Dia benar-benar kayak human robot lah maksudnya ya begitu. Jadi dia bisa jalan, bisa naik tangga teman-teman ya, bisa disuruh-suruh gitu teman-teman begitu ya. Jadi bisa angkat barang, bisa kayak benar-benar tuh kayak robot pembantu rumah tangga lah teman-teman begitu. Dipakai di pabrik, di supermarket juga ada teman-teman ya, secara komersil juga mereka juga pakai. Tapi ini yang lebih mungkin yang si Kim K ini, dia yang kasih lihat dia dipakai sebagai alat rumah tangga teman-teman begitu ya. Jadi bukan buat alat, jadi pembantu rumah tangga lah teman-teman ya, angkat barang. Nah tuh dia bisa masak lah ya, kayaknya mungkin belum bisa kali, kecuali dia di program ya, bisa angkat barang, disuruh sapu, ngepel teman-teman ya gitu misalnya. Terus ya sebagai, ada orang yang lebih parah lagi mungkin sebagai teman-teman ya. Jadi orang yang hidup sendirian ya, jadi ada robot ini bisa diajak bicara, bisa kayak teman gitu teman-teman begitu ya. Jadi saya ngeliat si Kim K teman-teman ya, saya jujur ya, saya bukan mau ngatain dia ya, teman saya kan tahu dia orang sifatnya kan agak sedikit kayak, kalau ngomong jujur teman-teman ya, dia agak sedikit tuh perverted teman-teman ya.
Gitu. Saya bukan, ya saya jujur aja ya, dia bikin sex tape, dia bikin ini ono, teman-teman, udah gitu dia punya gayanya juga begitu lah teman-teman ya. Dia waktu nonton dia punya reality series juga, dia juga udah pernah, ya dia juga punya banyak pacar lah ya, dia banyak banyak ngomong kasar katanya, banyak tidurin cowok-cowok juga teman-teman begitu ya. Dia punya bodyguard sendiri juga dia pernah tidurin teman-teman ya, karena dia mungkin habis lagi putus sama cowoknya atau pacarnya, jadi dia lagi lagi nafsunya lagi gede, udah gitu dia tidurin dia punya bodyguard. Jadi ini orang kalau saya lihat teman-teman, dia juga ini si Kim K ini sejujurnya, dia sebagai cewek juga kayaknya nafsunya juga gede teman-teman, kalau boleh saya ngomong jujur ya. Saya nggak tahu dia robot itu. Saya hanya mikir teman-teman, saya bukan ngomong pikiran kotor teman-teman ya, tapi saya mikir kayaknya dia mungkin dia pakai robot itu untuk hal-hal lain yang untuk memuaskan dia punya hasrat atau nafsu teman-teman begitu. Itu makanya saya bukan mau ngomong begitu teman-teman, tapi saya ngeliat si konklusinya itu ada ya di video-video lain teman-teman. Itu ternyata robot-robot itu dibikin, mungkin yang si Optimus ini kan cuma kerangka doang ya, dia kayak robot begitu biasa teman-teman. Ada juga yang namanya tuh sex robot teman-teman begitu. Jadi itu robot itu dibikin kayak bentuk kayak perempuan, begitu, ya semuanya lah ya gitu, kayak perempuan, depannya, bawahnya, teman-teman begitu, kulitnya ya. Udah gitu memang dipakai buat begitu teman-teman begitu ya. Memang ya dulu kan kalau kita bilang ada yang namanya bukan robot teman-teman, sex dolls ya, itu ya kayak boneka begitu, hanya buat pelampiasan tuh, kayak di Jepang atau di negara-negara barat juga banyak teman-teman dijual ya begitu ya. Dia bentuk seperti ya ada perempuan pun juga ada laki juga kali ya begitu. Jadi dia dipakai buat kayak begituan teman-teman begitu. Jadi ini ada juga sekarang yang robot teman-teman, robot dipakai buat begituan juga teman-teman begitu ya. Jadi yang saya ngeliat tuh robot-robot cewek teman-teman ya gitu. Jadi udah dibikin mulutnya juga kayak begitu teman-teman, supaya bisa supaya bisa begitu teman-teman ya. Udah gitu bawahnya juga begitu teman-teman ya. Jadi atas sama bawah udah didesain supaya buat begituan teman-teman begitu. Jadi saya juga kaget ya. Makanya saya lihat begitu. Udah gitu ini si Kim K ini ini keterbalikannya teman-teman ya. Mungkin dia, saya nggak tahu lah ya, dia sebagai perempuan ya, kita udah tahu lah ya, dia memang bukan orang yang paling bermoral, jujur ya. Juga bukan yang paling bersih teman-teman ya begitu ya. Dia pasti ya begitulah perempuan zaman sekarang ya, kalau saya boleh jujur ya, mereka juga punya kadang-kadang lebih agresif daripada laki-laki teman-teman. Jadi saya lihat dia robot begini, kayaknya saya nggak tahu lah ya kan, ya dia bisa suruh robot dia untuk melakukan hal-hal apa gitu teman-teman ya, yang bersifat private teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya, karena memang udah banyak orang-orang yang single teman-teman, yang terutama di Jepang lah ya, ada banyak di Jepang juga ya, di Barat juga banyak lah ya teman-teman ya, bukannya di Timur ya, di Barat juga ya, mereka tuh memakai benda-benda atau hal-hal begini untuk melampiaskan mereka punya nafsu teman-teman gitu. Terutama mereka yang single atau yang nggak punya pasangan atau bagaimana teman-teman gitu ya. Jadi mereka melakukan hal-hal begini untuk ya untuk sebagai pelampiasan teman-teman begitu. Makanya saya juga ngeliat si Kim K begini, dia iklan begini, untuk saya mikir, oh ini kayaknya bukan pikiran saya kotor ya teman-teman. Saya mikir karena dianya juga, orangnya juga begitu teman-teman, dari dia punya track record sama historinya dia begitu ya, kayaknya dia pasti juga, dia mungkin dia suruh robotnya melakukan hal-hal apa yang bertanda kutip lah teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut pandangan saya teman-teman, saya nggak mau ngomong lah ya, tapi ini saya udah ngomong di video saya teman-teman begitu. Saya cuma lucu, tapi saya jujur ya, saya kalau mungkin robot itu katanya harganya cuma 30.000 US teman-teman ya gitu. Jadi bukan ya, di sejatuh uang sini kurang lebih hampir 500 juta kurang lah teman-teman, 450-an lah kurang lebih lah ya, 30 ribuan. Iya kurang lebih nggak sampai 500 ya begitu. Jadi bisa didesain, bisa diajarin, bisa dikasih tahu gitu teman-teman. Jadi dia juga learn by dari kita punya sifat juga teman-teman, dari manusia juga dia juga bisa banyak belajar teman-teman begitu. Jadi itu sebenarnya saya jujur teman-teman, kalau kita pakai yang benar itu robot ya, mungkin bisa banyak membantu teman. Kalau itu sih menurut saya, orang-orang tua mungkin yang di rumah ya tinggal sendirian atau bagaimana, mereka bisa pakai robot itu untuk bantu-bantu angkat barang teman-teman ya, buat bersihin rumah ya, sapu, ngepel apa teman-teman. Terus bisa mungkin dia juga bisa tahu untuk jagain orang sakit di rumah teman-teman, misalnya kasih obat atau bagaimana teman-teman ya, atau sebagai alat atau robot monitor gitu teman-teman begitu. Banyak orang tua di Singapura atau di luar negeri ya, mereka tinggal sendirian, orang tua ya. Jadi anak-anak mereka udah pada berkeluarga, mereka tinggal sendirian, terus pasangannya mungkin udah meninggal atau bagaimana teman-teman. Jadi mereka tinggal sendirian. Jadi dengan robot itu juga bisa membantu teman-teman ya, dia bisa ngecek, bisa membantu untuk pekerjaan rumah tangga teman-teman begitu. Kalau itu sih kalau saya sangat berguna teman-teman ya begitu ya. Kalau saya di masa depan teman-teman, saya ada uang ya, saya bisa mampu ya, saya kalau daripada kita pakai, ya memang sih di Indonesia masih bisa ada pembantu ya, masih bisa cari orang bantu apa ini ono. Tapi kalau jangka panjang ya harap robot itu sih nggak rusak teman-teman. Tapi katanya harus dicas teman-teman ya, misalnya dia udah selesai, dia bisa balik ke stasiun ngecas dia gitu teman-teman begitu ya kan. Itu bagusnya begitu juga ya.
Jadi mereka nggak bakalan merasa capek teman-teman begitu ya. Nah, mungkin ya, tapi harus di-maintain lah ya mungkin ya. Nah, itu sih sebenarnya ada bagus juga teman-teman gitu. Tapi selama kayaknya kalau saya lihat di negara timur sini teman-teman, kayak misalnya di Asia ya, kita masih banyak gaji orang, ya gaji juga tetap UMR juga naik terus teman-teman. Jadi selama masih mampu bayar gaji orang, mungkin robot tuh masih belum begitu terlalu diperlukan teman-teman. Tapi kalau memang udah gaji orang kayak di luar negeri ya, gaji orang udah mahal ya. Udah gitu gaji pembantu kayak di Jepang, ya di Barat juga kebanyakan orang juga mana ada pembantu teman-teman di rumah ya. Mereka juga nggak mampu bayar orang begitu ya, hanya cuma part time cleaner aja kali ya gitu. Tapi bukan pembantu, tinggal di rumah gitu teman-teman. Jadi itu kalau ada robot sebenarnya sih bisa banyak membantu juga teman-teman begitu ya. Itu kita nggak usah jauh-jauh, kita sekarang mobil aja bisa jalan sendiri tanpa supir teman-teman. Dia bisa bawa kita kemana, itu kayak udah kayak robot juga teman-teman, di mobil ya begitu ya, di US, di China sekarang teman-teman. Jadi mungkin di masa depan saya lihat kayaknya robot Optimus ini atau si Tesla robot ini teman-teman dia bakalan bisa banyak yang beli kalau menurut saya teman-teman begitu. Kalau saya ngeliat ya, dia punya potensi besar sekali ya begitu. Karena saya ngeliat dia juga, ini robot ini benar-benar dia bisa, saya nggak tahu dia bisa berapa kuat ya itu, karena dia juga terbuat dari besi ya. Dia bisa berapa angkat misal barang-barang yang berat atau bagaimana teman-teman kita bisa suruh dia, misal kita angkat akuarium ya, kita 2 orang ya, saya sebelah sini dia sebelah sana gitu teman-teman gitu, bisa bantu banyak orang juga teman-teman. Menurut saya ini potensi besar sekali gitu. Jadi makanya kenapa saya bikin video ini teman-teman. Saya lihat mungkin di masa depan, mungkin masih sekarang ini masih si Tesla kan dia bikin Optimus ya teman-teman ya, 450 nggak sampai 500 saja juta ya. Nah saya yakin pasti si China teman-teman yang lama-lama ya, dia kayak BYD lah ya versus Tesla yang saya udah pernah bikin video sebelumnya ya. Dia juga pasti lama-lama dia bisa bikin robot Optimus tipe mereka sendiri juga teman-teman, dan juga bisa membantu banyak orang di dunia sini teman-teman begitu kalau menurut saya gitu. Jadi ini prospeknya saya lihat kayaknya potensinya besar sekali teman-teman begitu, dan juga bagus ya gitu dari sisi itu. Kalau orang butuh bantuan atau bagaimana gitu teman-teman, mungkin kalau si China nanti teman-teman ya, dia nggak bikin ya, mungkin nggak sampai harganya, mungkin bisa lebih murah teman-teman gitu ya, nggak sampai mungkin bisa di bawah 400, 300, bahkan lebih murah lagi. Kayak mobil dia punya BYD teman-teman begitu ya, bisa setengahnya ya teman-teman, atau 3/4 teman-teman daripada harga si Tesla teman-teman begitu ya kan. Anyway ya, kita harap bisa, mungkin kalau saya harap sih mungkin bisa ada potensi besar teman-teman begitu ya. Mungkin harap si China bisa bikin domestic robot juga teman-teman yang bisa banyak membantu dan lebih murah lah begitu. Anyway, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Oke, bye-bye.